Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan SPD, asal sekolah UPT SD Impres 377 Sandri. Baik, di sini kami akan menyelesaikan tugas demonstrasi konstruktual, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yuk, mari kita simak videonya pada dua wawancara yang saya akan lakukan. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Ridwan, ada yang bisa dibantu? Oh ya, begini Pak, kebetulan saya punya tugas di CGT Pak, itu mau 31 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai pemimpin Pak. Ya. Nah, jadi saya di sini dikasih tugas untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah atau pimpinan di sekolah. Oh begitu. Silakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan. Iya Pak, jadi selama ini Pak, Bapak sudah lama jadi kepala sekolah. Mungkin ada beberapa kasus yang Bapak pernah alami. Ya. Apakah itu dilema etika ataukah dugaan moral? Bagaimana Pak cara Bapak bisa membedakan kasus seperti itu? Ya. Oke, jadi tadi Pak Ridwan sampaikan ada keputusan yang terkait dengan dilema etika, ada juga keputusan yang terkait dengan rujukan moral. Agar pemahaman saya sama dengan Pak Ridwan, barangkali bisa memberikan penjelasan sedikit dulu kepada saya apa itu rujukan moral dan apa itu dilema etika. Oh iya Pak. Jadi mohon maaf Pak, jadi kalau dilema etika itu Pak biasa benar lawan benar. Kalau contoh dari rujukan moral itu ketika benar lawan salah seperti itu. Oh, jadi keputusan yang diambil itu kalau dia dua-duanya benar, maka dia dikatakan dilema etika ya. Tapi kalau misalnya keputusan itu ada yang salah, pasti salah misalnya, dan ada yang benar, maka itu dikatakan rujukan moral. Jadi begini, kalau terkait dengan itu, maka keputusan-keputusan yang diambil di sekolah ini Pak, saya bisa memastikan bahwa keputusan yang kami ambil itu adalah keputusan yang terkait dengan dilema etika. Saya ada beberapa kasus di sekolah ini yang terkait dengan contoh keputusan yang dilema etika itu. Misalnya kasus siswa yang sebenarnya tidak bersyarat untuk naik kelas berdasarkan kesepakatan. Termasuk kemarin juga ada guru honor yang meminta pre di hari-hari tertentu karena ada misalnya jauh rumahnya dari sekolah. Jadi seperti itulah kasus-kasus yang kami hadapi sekolah ini Pak. Oh iya. Bagus Pak, banyak kasus Bapak punya pengalaman. Ya. Jadi yang saya ingin tanyakan Pak, dalam menghadapi kasus seperti itu Pak, atau biasa disebut dengan dilema etika, seperti apa yang Bapak biasa lakukan untuk menyelesaikan? Ya, jadi ketika ada persoalan seperti itu, biasanya saya melibatkan teman-teman yang terkait dengan itu. Contoh kasusnya misalnya kalau ada guru yang meminta pre di hari tertentu, maka saya menghubungi urusan kurikulum. Kalau terkait misalnya dengan siswa, masalah kenaikan kelas, masalah pembelajaran, tentu saya hubungi wali kelasnya, kesiswaan dan lain-lain. Yang jelas bahwa setiap masalah yang kita hadapi di sekolah ini pasti melibatkan teman-teman yang terkait dengan persoalan itu. Seperti itu Pak. Oh iya Pak. Jadi setiap masalahnya diselesaikan secara bersama Pak. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi selama ini Pak, ketika Bapak mengalami kasus di sekolah, mungkin ada tantangan-tantangannya dalam menyelesaikannya. Seperti apa itu Pak? Ya, jadi begini, jadi betul sekali apa yang disampaikan Pak Ridwan. Setiap masalah pasti ada saja teman-teman guru yang tidak sependapat dengan solusi yang kita berikan. Artinya bahwa tantangannya di sini adalah bagaimana
menyamakan persepsi dalam memandang sebuah persoalan. Jadi itu adalah tantangan utama. Dan di situ pula seninya seorang pemimpin, seorang kepala sekolah bagaimana merangkul semua itu sehingga pada akhirnya muncul kesepakatan yang diakui, dijalankan dan merasa bertanggung jawab dengan kesepakatan itu. Jadi itulah tantangan-tantangan yang kita hadapi di setiap ada kasus, adalah masalah menyamakan persepsi terhadap kasus itu, seperti itu. Oh ya Pak, jadi namanya kasus dalam penyelesaiannya Pak ya, selalu ada kontra dengan pro ya, Ya, Pak. seperti itu. Oh ya Pak, jadi begini Pak, selanjutnya pertanyaan saya, ketika di sekolah Bapak ada kasus, untuk menyelesaikannya apakah Bapak menjadwalkan ataukah secara langsung kah ataukah bagaimana Pak? Oh, ya. Yang biasa Bapak lakukan terhadap Betul. Ya, jadi memang seperti itu. Kadang sebenarnya ketika kita menghadapi kasus yang mungkin tidak rumit, dia sederhana saja, dampaknya kecil, biasanya kita bisa langsung selesaikan saat itu. Tetapi ketika kita menghadapi kasus yang boleh jadi dampaknya besar, mungkin sedikit rumit, maka tentu kami membuat jadwal pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu. Kenapa ini kami lakukan? Karena saya berkeinginan bahwa keputusan yang kami ambil nanti itu adalah keputusan yang disepakati bersama, mereka merasa dilibatkan, sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Pak Ridwan. Oh ya Pak, bagus sekali Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, dalam kasus yang Bapak selesaikan di sekolah, apakah Bapak selesaikan sendiri ataukah ada yang membantu? Siapa saja yang Bapak libatkan? Ya, jadi di awal tadi saya sampaikan bahwa di sekolah ini setiap ada masalah tentu selalu melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu. Jadi saya sampaikan bahwa kaitannya dengan masalah itu, maka teman-teman yang menduduki jabatan atau fungsi-fungsi seperti urusan, wali kelas, BK itu semua terlibat di dalam memutuskan atau mencari solusi setiap permasalahan. Itulah pentingnya sebenarnya Pak, bagaimana kita sebagai kepala sekolah menjalin komunikasi yang positif dengan teman-teman. Karena saya melihat pengalaman kalau komunikasi yang baik dengan teman-teman positif, mereka merasa dilibatkan, maka saya melihat bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi itu insya Allah kita bisa selesaikan dengan baik. Seperti itu Pak. Oh ya Pak, bagus sekali Pak. Jadi terakhir Pak yang saya ingin tanyakan, dari sekian banyak kasus yang Bapak alami di sekolah, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit pengalaman Bapak tentang kasus yang dinilai etika itu Pak, atau wujud moral. Mungkin Bapak punya pengalaman. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, contoh kasus yang pernah terjadi di sekolah ini, katakanlah ada siswa kemarin itu berdasarkan aturan dia sebenarnya tidak bisa lagi naik kelas, tetapi dengan pertimbangan beberapa teman termasuk wali kelas, urusan kurikulum, maka anak ini masih diberi kesempatan untuk menuntaskan tugas-tugasnya. Kenapa seperti itu? Karena kita memandang bahwa ketika anak itu ditinggal kelas, maka boleh jadi dia akan putus sekolah dan pasti masa depannya akan bermasalah. Nah, itu yang menjadi pertimbangan sehingga kita di sekolah memberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya agar bisa naik kelas. Artinya bahwa keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan yang berusaha berpihak pada siswa. Yang kemudian kedua bahwa keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa saya pertanggungjawabkan? Karena ada proses yang dialami oleh anak untuk bisa naik ke kelas. Jadi seperti itulah pengalaman-pengalaman kami di sekolah ini Pak terkait dengan pengambilan keputusan. Saya kira seperti itu Pak Ridwan. Oh, terima kasih Pak mendengar pengalaman Bapak. Mudah-mudahan saya bisa meniru nantinya Pak.
Ya, amin. Insyaallah Pak. Suatu saat nanti saya Menjadi pemimpin Ya, besar seperti pemerintah itu, Pak. besar. Seperti itu. Ya, saya Terima kira- kasih Pak. Saya kira sudah selesai apa yang saya ingin tanya-tanyakan sama Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga. Mudah-mudahan sukses dalam pendidikan guru Terima pemberani. kasih banyak Pak. Amin. Ya. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Pak Ridwan. Gini Bu, kebetulan saya punya tugas untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah. Ini tugas saya di GCGT pada modul 3.1, pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ibu mungkin selama jadi kepala sekolah mungkin pernah mengalami kasus atau menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan siswa. Ya, betul Pak. Seperti kasus dilema etika ataukah rujukan moral. Mungkin Ibu bisa memisahkan seperti apa itu rujukan moral dengan dilema etika. Ya, jadi betul Pak, di sekolah kita ini memang kita sering dihadapkan oleh kasus-kasus atau masalah-masalah. Namun pada dasarnya saya belum memahami yang mana itu yang bisa saya kategorikan sebagai kasus dilema etika dan rujukan moral. Dan mungkin Pak Ridwan bisa menjelaskan dulu kepada saya apa itu dilema etika dan rujukan moral. Oh iya. Oh, ya maaf Bu, saya lupa ini. Jadi begini Bu, jadi kasus yang dilema etika itu yang sama-sama benar Bu. Nah, maksudnya nilai-nilainya semuanya benar. Kemudian kalau rujukan moral itu benar dengan salah, artinya pilihannya itu dua, benar dengan salah, seperti itu. Oh iya ya, berarti di sini saya sudah mendapatkan gambaran ya Pak Ridwan kalau kasus yang termasuk dilema etika itu berarti pengambilan keputusannya benar dengan benar atau benar lawan benar ya. Iya. Dan rujukan moral itu berarti keputusan yang kita hadapi harus benar lawan salah. Ya, Ya, jadi seperti itu. Ya betul Pak, di sekolah kita ini memang sering kita dihadapkan dengan kasus dilema etika. Ya, salah satu mungkin yang kita hadapi baru-baru ini adalah kasus dilema etika yang mana salah satu dari peserta didik itu yang terancam tidak naik kelas karena disebabkan mungkin salah satunya sesuai dengan hasil rapat kemarin itu adalah faktor nilai dan faktor kehadiran. Jadi itu yang masalah yang dihadapi Pak. Oh iya. Jadi di sini pertanyaan yang kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Oh iya. Jadi dalam pengambilan keputusan di sekolah kita ini Pak, ya tadi tetap kita berkoordinasi atau mengadakan rapat atau musyawarah dalam pengambilan keputusan yang mana kita tetap mengedepankan kepentingan anak, yang artinya tetap berpihak kepada anak. Maksudnya ini kita lebih menjaga keselamatan kepada anak. Jadi artinya keputusannya ini selalu berpihak pada anak Bu ya. Ya. Baik Bu, kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, pada kasus-kasus seperti yang pernah Ibu ceritakan tadi atau dilema etika, hal-hal apa saja yang Ibu anggap penting dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, jadi menurut saya Pak ya, hal-hal yang penting dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama adalah berkoordinasi atau tetap berkolaborasi untuk bagaimana memutuskan dalam kasus tersebut, yang
artinya kita mengadakan musyawarah atau apalagi menjalin komunikasi antara orang tua siswa tersebut yang mana tadi terkait dengan kenaikan kelas. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tidak serta-merta saya memutuskan sendiri, tetapi tetap dengan keputusan bersama. Oh ya, jadi artinya musyawarah atau kesepakatan bersama itu yang selalu dijunjung tinggi, Bu ya. Iya, betul Pak. Ya, bagus sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bu. Selama Ibu mengalami kasus seperti itu dan mencarikan solusi, mungkin ada kendala-kendala yang Ibu biasa hadapi. Seperti apa itu, Bu? Biasa kendala yang Ibu hadapi pada kasus-kasus seperti itu? Iya, jadi kendala yang biasa saya hadapi itu Pak, yang pertama mungkin adanya perbedaan pendapat ya Pak. Saya kira itu perbedaan pendapat itu general ya atau umum, di mana biasanya antara keputusan saya mungkin berbeda dengan keputusan teman-teman atau rekan-rekan yang lain, yang artinya individu dengan kelompok itu saya kira itu yang merupakan satu tantangan yang saya hadapi. Jadi dalam pengambilan keputusan itu saya biasanya tertantang dengan adanya perbedaan pendapat dalam memutuskan satu kasus Pak. Oh, iya. Jadi artinya dalam pengambilan sebuah keputusan itu pasti ada pro kontranya, Bu ya. Pro kontra ya, betul Pak. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, pada kasus seperti yang Ibu ceritakan, apakah dalam penyelesaiannya Ibu itu menyelesaikan langsung ataukah memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau bagaimana Ibu biasa lakukan? Ya, jadi selama ini Pak dalam penanganan kasus yang dihadapi di sekolah kita ini fleksibel ya Pak. Jika kasusnya itu saya anggap ringan, mungkin seketika itu kami berkoordinasi tetap dengan rekan-rekan atau pihak-pihak tertentu dalam memutuskan. Tapi sebaliknya jika masalah atau kasus itu dianggap berat, ya biasanya saya menjadwalkan atau akan menangani dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Gitu Pak. Jadi artinya tergantung dari keadaan kasusnya, Bu ya. Ya, betul Pak. Dilihat keadaan kasusnya, kalau memang diselesaikan ya secepatnya. Ya, secepatnya. Kalau butuh waktu ya harus ada jadwal. Ya, betul Pak. Baik, Bu. Dalam penyelesaian kasus yang Ibu alami di sekolah, untuk mempermudah penyelesaiannya, apakah Ibu melibatkan atau siapa-siapa yang Ibu libatkan atau yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus? Ya, jadi betul Pak, dalam menyelesaikan kasus ini saya memang tidak memutuskan sendiri. Jadi saya butuh bantuan dari teman rekan-rekan tenaga pendidik maupun kependidikan, baik dari wali kelasnya. Kemudian saya juga tetap berkoordinasi dengan orang tua jika itu kasusnya terkait dengan orang tua, dan kepada komite sekolah juga. Oh ya, jadi artinya melibatkan orang yang terlibat atau terkait di dalam kasus tersebut. Stakeholder, Ya, contohnya ataukah guru-guru lain, ataukah komite sekolah, Bu ya? Iya, betul Pak. Artinya orang-orang di sekitar yang punya kepentingan. Ya. Baik, Bu, jadi pertanyaan terakhir, dari semua hal yang Ibu telah sampaikan, mungkin Ibu punya pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti apa pengalaman Ibu, bisa sedikit ceritakan? Ya, jadi betul Pak ya, tadi Pak Ridwan juga sudah menjelaskan apa itu kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, yaitu juga salah satu pengalaman atau pembelajaran saya, sehingga dalam menangani atau memutuskan kasus-kasus yang dihadapi di sekolah ini, saya banyak
belajar dari pengalaman terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan itu tetap berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mengandung nilai-nilai kebajikan serta keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, Pak. Oh, baik. Jadi, Wah, luar biasa Bu pengalaman Ibu. Iya, Mungkin terima Ibu kasih, bisa Pak. berbagi. Baik Bu, terima kasih telah berbincang-bincang bersama Ibu. Ya, terima Mungkin di kasih. lain waktu bisa kita lanjut. Terus sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih ya Pak Ridwan. Semoga bisa menyelesaikan pendidikan guru penggeraknya dengan baik, sehat selalu, dan tetap memberikan motivasi kepada teman-teman di sekolah kita ini. Ya, terima kasih doa dan harapannya Bu. Ya, terima kasih. Sekian. Iya. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dua pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah, umumnya kasus yang mereka alami adalah kasus dilema etika, yaitu pada prinsip yang dia gunakan adalah berbasis rasa peduli. Kemudian nilai-nilai yang terkandung adalah nilai keadilan dan rasa kasihan. Itu umumnya yang terjadi pada dua kepala sekolah yang kami lakukan wawancara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.